Kalau kita capek ya istirahat. Ya. Ya. Nah, untuk bisa kita bugar ya olahragalah gitu ya. Jadi tidak perlu harus mengkonsumsi zat berbahaya yang justru akan merusak badan kita maupun merusak mental kita. Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, bertemu lagi dengan saya Arga, tentunya di podcast kesayangan kita semua, Polkesma Talk. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat dekat nih dengan kehidupan mahasiswa tentunya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa mahasiswa itu adalah masa peralihan dari siswa menuju ke mahasiswa di sini di dunia SMA, SMK, kemudian menuju ke dunia perkuliahan, di mana teman-teman mahasiswa ini masih mencari jati dirinya. Dan dalam masa pencarian jati diri ini tidak lepas dari pergaulan, kemudian dari lingkungan sekitar, faktor orang tua dan lain-lain. Apabila terjadi salah pemilihan pergaulan atau salah lingkungan di rumah maupun di kampus, itu dapat menjadi gerbang utama nih masuknya hal-hal negatif, salah satunya seperti narkoba, kemudian gaya-gaya hidup yang negatif lain seperti konsumsi alkohol dan seterusnya. Maka pada episode kali ini Polkesma Talk akan membahas tentang sehat tanpa narkoba. Tentunya kita ada yang kurang kalau kita ngomongin sehat tanpa narkoba tanpa mendatangkan narasumber yang sangat-sangat berkompeten di bidangnya ini ya. Kebetulan sekarang sudah saya di samping saya udah bersama Ibu Dr. Dia Widodo SKPMkes. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Arga juga sehat ya. Alhamdulillah. Jadi beliau ini juga sebagai pembina UKM Perdana di Polkesma. Ya. Perdana itu Persatuan Pemuda Anti Narkoba. Betul. Jadi sangat tepat ya kalau kita mengundang beliau sebagai narasumber pada tema kita hari ini. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Bu ya. Ya. Mungkin selama ini kesibukan Bu Dia apa nih Bu? Oke. Selama ini saya sebagai dosen di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang, yang di sana saya mengampu beberapa mata kuliah. Ya. Dan mata kuliah yang terkait dengan narkoba ini adalah keperawatan jiwa. Oh, keperawatan ya, jiwa. Ya, karena korban dari pengguna narkoba itu biasanya dirawat di panti rehabilitasi narkoba, dan juga ada yang sudah sampai ke gangguan psikiatri ya. Di situ ada psikotik sehingga dia dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, jadi ini adalah bagian untuk kesehatan mental dari narkoba, itu bagian dari kesehatan mental untuk kita supaya para pasiennya itu juga kita bisa berikan pendekatan yang baik, termasuk para mahasiswa ya, kita bisa berikan pemahaman jangan sampai mencoba-coba menggunakan narkoba. Mengapa? Karena kita juga tahu banyak sekali pasien yang semula itu dirawat di panti rehabilitasi narkoba, ternyata dia akan menjadi pasien juga di rumah sakit jiwa. Nah ini sayang banget. Jadi awalnya pasien rehab naik ke pasien jiwa. Pasien gangguan jiwa. Dan ini sering saya temui di situ. Nah ini mungkin saya bisa ceritain ya, suatu saat saya ketemu pasien di salah satu ruangan. Dia nyapa duluan saya. Waktu itu dia nggak pakai baju pasien, sehingga saya nggak terlalu hafal itu ya. Saya dijemput di koridor depan itu, di tangan. Apa kabar Ibu? Gitu. Kabar baik Mas. Terus saya tanya, Mas kok masih ingat saya? Iya, kan Ibu dulu ketemu saya di rehabilitasi nafsa. Lah terus kok sekarang kok di sini dalam rangka apa? Ibu, saya turun kelas. Apa maksudnya? Ya, saya sekarang dirawat di sini. Nah, gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh real bagaimana dampak dari narkoba yang merusak kesehatan mental dari seseorang.
sampai Gitu. sebegitunya ya Bu ya. Ya. Oke. Kalau menurut Bu Dia sendiri Ya. nih, makna dari sehat tanpa narkoba itu seperti apa Bu? Oke. Untuk mahasiswa terutama ya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Terutama ini sangat bermanfaat nanti untuk para mahasiswa. Ya. Para mahasiswa sekalian, para pendengar yang sangat kami banggakan, ya. Sehat itu tidak harus dengan narkoba. Jadi, sehat itu kita bisa capai melalui pola hidup sehat. Antara lain, bagaimana kita harus tetap menjaga kesehatan kita, kemudian bagaimana kita melakukan suatu aktivitas yang bermanfaat, yang tidak merugikan diri sendiri, dan kita tetap bisa fokus pada tujuan hidup kita. Nah, bagaimana untuk bisa hidup sehat? Pola hidup sehat harus kita jaga. Ya, antara lain nutrisinya tetap seimbang, ya, aktivitas dan istirahatnya cukup. Kemudian kita juga mencegah terjadinya satu penyakit pada diri kita. Antara lain kita tetap dengan protokol kesehatan supaya tidak tertular penyakit, ya. Kemudian kita tetap mengkonsumsi untuk hal-hal yang baik, ya. Nah, makanan yang sehat itu tanpa harus ada pengawet, perasa, pewarna, ya kan, itu ya, itu tetap harus kita coba jaga. Dan yang paling penting tadi itu tanpa narkoba. Tanpa narkoba artinya adalah kita tidak mengkonsumsi narkoba untuk kebugaran diri kita. Narkoba itu bisa, salah satu jenisnya adalah stimulan. Stimulan. Ya, stimulan itu membuat orang menjadi tetap bersemangat, tetap ya punya energi sepanjang waktu. Nah, yang seperti itu tidak harus dengan mengkonsumsi narkoba. Yang jenis stimulan itu antara lain adalah sabu-sabu, ya. Oh, sabu termasuk Ya, itu. sabu-sabu itu. Itu yang sering dikonsumsi artis-artis gitu. Nah, itu dia bisa stripping Iya, sepanjang stripping. malam, ya. Nah, kalau para mahasiswa mungkin bisa begadang Begadang. sambil mengerjakan tugas, ya gitu kan. Nah, ini yang kurang baik. Nah, kita tetap harus menjaga keseimbangan diri kita. Kalau kita capek ya istirahat. Ya. Ya. Nah, untuk bisa kita bugar ya olahragalah gitu ya. Jadi tidak perlu harus mengkonsumsi zat berbahaya yang justru akan merusak badan kita maupun merusak mental kita. Dan yang pasti merusak masa depan juga. Ini pasti. Betul. Nah, itu. Ya, Mas Arga bisa bayangkan. Nah. Kalau kita sudah kena narkoba, apalagi contoh tadi yang sudah masuk di ruang rawat jiwa. Ya, pasti sudah ada perubahan dari proses pikir. Ya, perubahan proses pikir itu bisa meliputi isi pikirnya, arus pikirnya, cara ngomongnya maupun bentuk pikirnya menjadi non-realistik. Nah, kondisi yang seperti ini tentu saja orang tidak akan bisa optimal untuk mencapai cita-citanya. Ya, itu. Oke, jadi, ya ini para pendengar, para pemuda di seluruh Indonesia ya, ya. Marilah kita tetap sehat tapi tanpa mengkonsumsi narkoba. Ya, terus kita kuat, ya. Oke, jadi kita udah tahu seberapa bahayanya tadi ya, Ya. bahwa apabila udah kita terjun ke narkoba nanti efeknya bisa merusak mental, jiwa, kemudian masa depan kita. Betul. Nah, kalau kita mungkin teman-teman sahabat Polkesma juga penasaran nih, Ya. jenis-jenis narkoba ini Bu yang Ya. harus diwaspadai atau yang sering yang sering dikonsumsi Ya. oleh remaja, mungkin secara harganya mungkin juga terjangkau atau mungkin dia paling banyak. Ya. Itu apa aja Bu yang Oke. umum? Ya, sebelum saya ke jenis, barangkali saya ingin menjelaskan apa itu narkotika. Enggak, Ya. boleh. Ya, supaya kita paham ya, apa itu narkotika. Narkotika itu adalah jenis obat atau zat ya, bisa berbentuk alamiah ataupun sintetis ya, yang dia dapat menyebabkan penurunan atau perubahan dari kesadaran, kemudian hilangnya rasa sampai
bisa mengurangi rasa nyeri dan dia bisa menimbulkan ketergantungan. Ya. Nah, di dalam nafsa itu ada zat psikoaktif. Yang psikoaktif itu bisa membuat seseorang menjadi adiksi dan dependensi. Ketergantungan. Ya, betul. Adiksi ketergantungan, adiksi ya, dia tidak bisa lepas, dependensi ketergantungan. Oke. Itu. Jadi adiksi itu kecanduan ya, kecanduan dan dependensi dia ketergantungan. Jadi tidak bisa lepas. Oke. Nah, sekarang apa saja jenisnya? Ya. Secara umum itu dibedakan menjadi 3 jenis. 3 jenis. Yang pertama adalah jenis yang tadi sudah saya singgung, ya, itu adalah stimulan. Ya, stimulan itu bisa memberikan satu semangat pada penggunanya. Nah, jadi zat ini fungsinya menimbulkan satu gairah atau energi yang lebih atau semangat pada penggunanya. Jenisnya apa? Jenisnya tadi ada sabu-sabu, amfetamin. Kemudian ada kokain dan ada ekstasi yang mungkin. Ekstasi. Ya, ekstasi itu jenis-jenis dari stimulan. Oke, yang kedua ada jenis yang namanya depresan. Depresan dia menekan. Jadi obat-obat ini adalah fungsinya sebagai penenang. Ya, sebagai penenang. Jadi kalau orang itu misalnya lagi stres, galau, iyalah ya. Kalau anak istilah sekarang kan dikit-dikit galau. Ya, kalau dia butuh menenangkan diri. Nah, jenis obat atau zat tadi itu ada yang namanya depresan. Nah, depresan itu tadi fungsinya sebagai penenang. Apa saja contohnya? Nah, opium. Morfin. Kemudian ada pil koplo sedatif. Nah, itu masuk di penenang. Jenis penenang. Depresan. Itu depresan. Dan jenis yang ketiga adalah halusinogen. Halusinogen itu yang namanya saja halusinogen, ada kata halusinasi. Berarti dia bermanfaat untuk memberikan efek daya khayal. Nah, ini jadi efek daya khayal ini juga banyak dimanfaatkan oleh orang ya di saat dia ingin mencapai sesuatu tapi tidak tercapai. Jadi dia bisa berkhayal dengan menggunakan zat ini. Halu. Oke, contohnya apa? Ganja. Ganja. Marijuana. Kanabis atau ganja, kemudian marijuana, kemudian ada juga obat LSD, itu. Jadi jenis-jenis itu, termasuk juga ekstasi itu bisa memberikan efek halusinogen, ya dia bisa berhalusinasi. Nah, halusinasi itu sebetulnya apa, gitu kan? Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, inilah yang dekat sekali dengan kesehatan mental, karena halusinasi itu salah satu tanda dari gangguan status mental pada seseorang, di mana orang ini mengalami gangguan persepsi sensoris. Tidak ada stimulus, tapi dipersepsikan ada. Nah, ini yang disebut dengan halusinasi. Oke, jadi kalau orang mengkonsumsi jenis zat yang halusinogen, maka dia akan tidak ada satu stimulus, tapi dia persepsikan ada. Contoh, dia kangen sama pacarnya gitu ya. Nah, LDR nih. Ceritanya LDR, nggak ketemu. LDR nih. Nah, terus dia dengar, lah ini dia denger ngerayu gitu kan, dengan suara yang manis. Nah, dia senyum-senyum sendiri dia gitu. Membayangkan. Nah, tidak hanya membayangkan bahkan Mas Arga, tapi dia bisa juga sampai menjawab omongan itu. Nah, sehingga kalau kita lihat kondisi dari orang yang berhalusinasi, ya kita lihat aneh, itu ngomong-ngomong sama sendiri. Siapa? Ngomong sendiri, di sebelahnya nggak ada orang, kenapa dia senyum-senyum, ngomong-ngomong sendiri gitu kan. Nah, itulah salah satu jenis
dari halusinasi. Nah, halusinasi itu sebetulnya juga banyak jenisnya. Ada yang terkait dengan indrawi ya, halusinasi penglihatan. Berarti ini ada kaitannya dengan sesuatu yang dia lihat tapi sebetulnya tidak ada. Ada stimulusnya. Kemudian yang tadi suara pacar tadi halusinasi pendengaran. Kemudian ada halusinasi pengecapan. Kemudian ada halusinasi perabaan. Ya, dan ada taktil. Jadi gangguan ini terkait dengan indra, ya, indrawi, halusinasi. Oke, ngomong-ngomong halusinasi juga saya pernah itu dengar-dengar ada yang memakai jamur itu loh, Bu. Oh, mungkin iya, yang alami gitu ya. Iya, Jamur dari kotoran apa sapi gitu. Kotoran sapi. Kotoran sapi itu juga menyebabkan halusinasi. Betul. Jadi sebetulnya ada zat psikoaktif ya yang dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk bisa membuat dia fly. Oke. Ya, salah satunya tadi itu memang betul itu ada itu cerita menggunakan teletong untuk dibau. Nah, yang banyak kami dengar juga dari lem. Lem, benar. Itu zat volatil itu dia dihirup. Jadi dengan menghirup zat tadi, nah ini dia menjadi fly. Oke. Nah, inilah para pendengar, para pemuda yang sangat saya cintai ya. Sebetulnya ya kalau kita mau ingin menggunakan zat itu dimanapun ada ya, ada itu ya. Dan kalau nggak usah beli itu juga itu tadi murah ya. Iya, tapi apa sih manfaatnya? Kan kembali lagi itu ya. Jangan sampai kita terjebak pada manfaat yang semu atau justru tidak ada manfaat sama sekali. Oke, yang bagus. Nah, kalau ada masalah ya, mari kita hadapi, diselesaikan. Kalau kangen pacar, temuin. Jangan minum. Betul. Banyak tugas. Kerjakan. Mari kita ingat ada deadline waktu. Nah, itu. Nah, ini kalau mungkin kita takut tidak selesai, ya harus dicicil jauh hari gitu kan. Sehingga tidak menjadi beban di pikiran kita. Aduh, ini hari ini saya harus kumpulkan. Kenapa ya aku kok belum? Nah, itu kan jadinya orangnya merasa terbebani, stres. Nah, itu yang akhirnya bisa berdampak pada hal-hal yang kurang baik. Oke. Sangat menarik sekali nih obrolan kita ya. Oke, kita udah mengetahui nih jenis-jenisnya. Ada 3 macam, kemudian dari 3 macam tadi ada banyak lagi contohnya. Sekarang sahabat-sahabat saya Polkesma ini pengen tahu Bu, bagaimana biar generasi muda itu dapat terhindar dari hal-hal yang semacam itu tadi, dari yang 3 tadi. Ya, itu yang sangat-sangat penting untuk diketahui tipsnya ya. Tips and tricksnya ini. Tipsnya supaya kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Oke. Yang pertama, nah kita harus siap nih secara mental, diri dan mental kita untuk tidak terpengaruh. Nah ini berarti internal ya. Internal kita harus kita siapkan, kuat mental, tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Oke. Nah, sekarang kita juga harus menyiapkan diri kita dengan membentengi ya. Apa sih membentenginya? Satu, ya, hati-hati milih teman. Oke, lingkungan ya, kan? ini. Ya, milih teman. Milih teman itu sangat ini bisa membawa pengaruh yang buruk maupun baik. Nah, sehingga kita harus bisa memilih mana teman yang bisa membawa pengaruh yang baik. Ya, mengapa ini penting? Karena pada masa-masa remaja itu dalam tumbuh kembangnya dia lebih percaya pada teman sebaya. Mau dinasihatin orang tua kayak apa? Enggak akan masuk gitu ya. Jadi kita harus bisa memilih teman yang bisa membawa kita pada kebaikan. Ya, syukur-syukur kalau bisa membawa pada prestasi.
Nah ini, jadi salah satu contoh, aku mau nempel Mas Arga nih. Mas Arga kok nampaknya punya keahlian istimewa, bisa jadi presenter misalnya. Aku mau belajar. Nah ini, jadi ini bisa belajar pada orang-orang atau teman dari teman sebaya tadi terutama ya, yang membawa pengaruh yang positif. Ya, kemudian kita juga harus berkata tidak kalau kita ditawarin narkoba, harus berani nolak. Tegas berarti. Tegas, enggak. Ya, enggak mau. Maaf. Sekali tidak tetap tidak. Sekali tidak tetap tidak. Mengapa? Di saat orang itu mengkonsumsi sekali, dia akan merasakan enaknya. Dari apa yang dia rasakan nanti, itu dia akan ketagihan. Tadi dulu kan ada adiksi dan dependensi. Ya kan? Dia akan ketagihan, nyoba lagi. Nah, nyoba lagi ini bisa jadi makin hari dosisnya makin meningkat. Oke. Nah, yang seperti ini akhirnya seseorang tadi tidak bisa lepas. Oke, mengapa? Karena kalau zat itu tadi habis di dalam tubuhnya, tubuh ini perlu minta lagi. Mengapa? Karena ada efek secara fisik maupun psikologis akibat penggunaan tadi. Fisiknya mulai nggak enak, aduh rasanya gelisah ya, gitu. Gimana ini ya, gelisah, nggak bisa tidur, belum lagi kok apa ini capek semua dan seterusnya. Nah, yang seperti ini sangat-sangat berbahaya. Kalau kita nanti teruskan, ya bisa saja akan timbul intoksikasi. Yang sakau itu. Sakau. Nah, sakau itu adalah kondisi putus zat. Putus zat tadi. Putus zat tadi, makanya di saat putus zat tadi itu dia membutuhkan. Ya, membutuhkan masuk. Inilah pintu untuk satu kejahatan. Ya, salah satu contohnya, dia sekarang butuh itu. Tapi tidak punya uang. Nah, ada saja caranya. Yang nipu orang tuanya lah, ya ini butuh untuk beli bla 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 Bu, minta tolong dikirim. Nah ini sudah bohong. Ya bohong. Kemudian dia juga dengan mudah mungkin mencuri, ya barang-barang yang dari rumah atau dari orang lain. Yang penting dia punya uang untuk pemenuhan kebutuhannya. Oke. Nah ini ya nak, hal-hal yang dampak negatif ya. Oke. Kemudian tips berikutnya adalah kita harus punya tujuan. Visinya harus jelas. Visinya harus jelas. Ya, saya mau jadi apa sih? Nah, kalau menjadi mahasiswa Poltekkes untuk prodi apa? Kemudian kita harus tahu berapa tahun saya harus lulus. Ya kan? Nah, itu menjadi target. Nah, kelulusan yang seperti biasa-biasa saja itu mungkin kita harus tingkatkan. Saya harus cum laude misalnya. Saya harus berprestasi untuk non akademik. Ya, jadi ada akademik dan non akademik. Nah, kalau kita disibukkan dengan upaya kita mencapai prestasi, maka kita akan lupa dengan hal-hal yang kurang baik tadi. Ya ini, kenapa? Karena waktunya udah habis itu. Ya, energinya udah habis dipakai mencapai cita-citanya. Ya, kemudian lakukan juga kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, ya. Jadi kegiatan-kegiatan positif itu bisa yang sifatnya ke arah fisik, oke? Ya, olahraga. Nih, hobinya futsal, oke. Seminggu 2 kali, seminggu sekali futsal. Ya kayak mau berenang, mau apa? Musik misalnya, kayak syukur-syukur sampai mencipta lagu. Jingle Polkesma. Ya, banyak ini saya salut itu. Banyak jingle yang dilahirkan oleh para mahasiswa ya, jingle Polkesma. Oke. Kemudian kegiatan positif itu juga bisa ke arah spiritual. Ya. Jangan lupa bahwa pendekatan pada Yang Maha Kuasa ya sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing itu akan menjadi rem. Untuk hal-hal yang negatif tadi, karena kita ingat ini nggak baik. Contoh saja, misalnya orang lagi posisi
dia fly, ya fly karena menggunakan zat tadi atau minum alkohol misalnya ya. Nah di situ saya ingin sedikit kaitkan ya, kalau mau sholat itu kan tidak boleh tidak sadar ya. Iya. Nah ini berarti kalau dia lagi seperti itu mana bisa, Tidak bisa melakukan ibadah kan begitu. Nah ini kalau dikaitkan lagi dengan istilahnya pahala dan dosa tadi, ya kan, itu pasti juga akan kena ini ya, menyangkut ke arah sana. Oke, jadi itu saya kira tipsnya, gitu, untuk teman-teman, sobat muda yang ada di sini semua ya, pendengar kita, julukannya sahabat sehat. Sahabat sehat Wah, Polkesma. Luar biasa, sahabat sehat Polkesma. Oh, tadi sangat-sangat bermanfaat ya tips dan trik yang udah disampaikan oleh Bu Dia tadi ya. Mulai dari benteng diri sendiri, kemudian lingkungan. Sampai membekali diri dengan spiritual, kesibukan-kesibukan yang positif. Kemudian ini kita balik ke Bu Dia sebagai pembina UKM nih. Kan Bu Dia juga sebagai pembina UKM Perdana tadi ya. Peran UKM Perdana sendiri Bu untuk dalam pencegahan bahaya tadi udah sejauh apa ini? Atau program-programnya sudah apa aja yang dijalankan? Gitu? UKM Perdana ini luar biasa. Ya, Perdana itu singkatan dari Persatuan Pemuda Anti Narkoba. Yang ini sudah beberapa tahun di Polkesma, di tingkatnya direktorat. Jadi bukan di tingkat prodi maupun jurusan. Sehingga anggotanya adalah dari seluruh jurusan. Nah, saat ini terdaftar lebih kurang untuk mahasiswa tahun ajaran 2001-2022 itu ada sekitar 180-an. Kemudian yang 2022-2023 ini cukup banyak, ini ada 120-an. Sehingga kalau kita total gitu sekitar 300-an anggotanya. Cukup antusias ya mereka berarti Bu ya? Ya, insya Allah. Ya, mengapa kok begitu? Nah, karena ada cita-cita mulia dalam tujuan UKM ini, yaitu ingin menyiapkan calon-calon generasi muda, terutama calon generasi muda kesehatan. Yang dia tangguh dan dia bebas dari narkoba. Nah, selain itu ada hal yang menarik yang membuat para anggota UKM ini banyak, yaitu kegiatan kita itu menggandeng BNN, ya, Badan Narkotika Nasional. Yang kalau di Malang ini berarti BNN Kota Malang. Dengan berbagai macam kegiatan yang kita selalu sinergi. Yang pertama itu biasanya setelah kita rekrut anggota, itu adalah untuk meningkatkan kapasitas dari anggota. Itu BNN memberikan semacam pembekalan atau training. Iya, ada sampai 6 kali pertemuan. Ya, itu memahami apa itu nafsa, apa itu bahayanya, dan bagaimana mencegahnya. Nah, termasuk mereka juga ada dibekali tentang public speaking. Kenapa? Karena ini penting di saat nanti dia dilibatkan untuk memberikan penyuluhan, sosialisasi ya kepada, ya biasanya ini kalau sebelum pandemi dulu kita datang ke SMA, ke SMP, ke sekolah ya bersama dengan BNN tadi. Memang pada saat pandemi ini agak ada kendala ya, tidak bisa secara langsung kita hadir ya. Namun kegiatan-kegiatan itu juga bisa dilakukan secara daring. Salah satu contohnya di tahun lalu kita bersama dengan Duta Narkoba Kota Malang, kita gelar acara webinar ya, talkshow daring. Kemudian yang awal tahun ini ada hybrid ya, hybrid dengan menghadirkan juga Kepala BNN Kota Malang dan ada narasumber lain termasuk saya. Nah, di situ kita juga bisa memberikan satu pemahaman tentang bagaimana nafsa dan bahayanya.
Nah, kemudian kegiatan yang lainnya biasanya juga ada pengabdian masyarakat, ya. Kemudian ada lagi anjang sana untuk UKM yang sejenis. Jadi di sini nih kalau ada kegiatan seperti itu kita mengundang. Karena Poltekkes Kemenkes Malang itu ada di Malang itu sebetulnya bersebelahan ya, ada UB, ada Polinema, ada UM, Unisma, UIN, ya, kemudian ya stikes-stikes yang lain begitu ya. Nah, ini yang sudah terlaksana yang tahun ini itu ke UKM Pasti, namanya UKM Pasti di Polinema, alhamdulillah nih. Jadi ini para mahasiswa luar biasa semangatnya. Nah, semoga nanti dengan mulai terbukanya PPKM ya, sudah mulai agak leluasa, agak longgar ini, program-program yang sudah disusun oleh ketua UKM kita bisa berjalan sesuai rencana. Amin. Yeah. Jadi sahabat Polkesma yang ingin join masih terbuka ini Bu ya. Kalau mau join juga setelah mendengar, silakan. Setelah tahu ternyata ada loh UKM perdana gitu di Polkesma. Dan saya rasa semuanya positif. Itu juga sebagai ada public speaking dan lain-lain itu sangat sebagai bekal untuk teman-teman semua. Betul. Jadi seorang tenaga kesehatan itu kan harus bisa juga memberikan satu penyuluhan kepada klien dan keluarga atau masyarakat. Nah, dengan adanya mengikuti UKM perdana, salah satunya difasilitasi untuk bisa ya menjadi orang yang bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Nah, ini sudah bebas narkoba, dapat edit value, bisa public speaking dan lain-lain, jadi banyak lagi. Ya, dan bisa juga dapat sertifikat. Nah, sertifikat yang bisa dimasukkan SKPI ya, sertifikat untuk pendamping ijazah. Ini, jadi kegiatan-kegiatan yang diikuti itu juga memberikan satu dampak positif ya pada istilahnya kalau di SKPI itu kan nanti kalau bekerja dia punya apa saja dan sertifikat. Di CV Bu ya. Ya, di CV-nya. Ya, ini. Nah, namun tidak menutup kemungkinan seandainya tidak mengikuti kegiatan UKM masuk di anggota tapi mengikuti webinarnya juga boleh. Oke, mengikuti kegiatan-kegiatannya. Mengikuti kegiatannya. Menjadi partisipan. Menjadi partisipan. Menjadi partisipan untuk kegiatan UKM. Insya Allah nanti kalau ada program yang akan kita jalankan itu biasanya di-share. Ya, bisa melalui BEM-nya ya, dari ketua UKM perdana mungkin yang nanti akan menyampaikan. Siap. Ya. Tidak terasa ini udah 30 menit kita saking asiknya ngobrol nih Bu ya. Karena emang kalau udah ngobrol itu suka lupa waktu. Jadi mungkin ini untuk sebelum penutup Bu ya, kita minta pesan atau closing statement nih untuk dari Bu Dia untuk seluruh remaja, seluruh sahabat Polkesma Talk ini. Silakan Bu, ada pesan untuk para pendengar. Baik, pesan untuk para pemuda, para pendengar Polkesma Talk adalah say no to drug. Harus kita berani ya, katakan tidak pada narkoba. Siapkan mental Anda untuk menolak narkoba yang mungkin ditawarkan di lingkungan sekitar kita. Ya, jadilah pemuda yang sehat namun tidak pakai narkoba. Mari kita ciptakan kampus kita bersih dari narkoba. Itu saya kira Mas Arka. Mantap sekali. Sangat inspiratif. Baik sahabat sehat Polkesma, dengan disampaikannya closing statement dari narasumber kita Dr. Dia Widodo ini berarti berakhir pula Polkesma Talk pada hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih Bu di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan untuk mampir ke studio kita ini. Terima kasih Mas Arga. Semoga bermanfaat. Pastinya sangat bermanfaat ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di topik dengan bahasan yang lain tentunya tetap di Polkesma Talk. Oke sahabat Polkesma, saya Arga pamit undur diri. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan selama pembahasan pada hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Polkesma Talk dan jangan lupa like juga, di-share ke teman-temannya ke semua sosial media yang sahabat Polkesma punya. Oke, sampai ketemu lagi di Polkesma Talk episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai Polkesma jumpa. Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua.